Oke, kita akan membuka mulai dari software yang kita pakai, MTS ini, double klik ya. Lalu muncul seperti ini cam, kemudian top turn, top mill. Cam itu untuk perakitan, top turn itu untuk bubut, mill itu untuk milling. Kita pilih top mill ya. Kita tunggu loadingnya ya. Pastikan di sini isi numerik, lalu kita pilih start milling. Nah, ini proses ya. Jadi dalam software yang kita MTS kita pakai ini, kita akan memprogram dengan G-code ya. Dia sudah mulai ya. Tampilannya seperti ini. Yang kita pelajari pertama ini yaitu dua dimensi, ini dua dimensi grafik. Kemudian ini tiga dimensi grafik, dan ini adalah tiga dimensi grafik part ya. Ini dua dimensinya, ini tampilan mesin secara keseluruhan, ini bendanya. Oke, kemudian menu-menunya lagi, ini adalah reset, ini scale up, ini scale down ya. Ini untuk memperbesar, ini untuk memperkecil ya. Ini kembali ke semula ya, reset. Kemudian ini adalah zoom, rectangle, memperbesar bagian tertentu. Contohnya seperti ini, saya ingin memperbesar bagian toolnya saja, ini perbesar lagi juga bisa ya. Kemudian ini adalah move, berarti dia menggerakkan, menggeser-geser ya. Kemudian sebelahnya lagi adalah study, study itu untuk memutar-mutar ini ya. Jadi kita sudah mempelajari yang pertama dua dimensi, kemudian ini adalah tiga dimensi benda dan mesin secara keseluruhan, ini bendanya saja. Oke. Kemudian kita akan membuat gambar sederhana ya. Kita harus mencari setup dialog ya. Setup dialog itu bisa hilang kalau kita pencet escape di sini ya, gini, atau di keyboard di bagian kiri atas juga ada escape. Kalau kita escape maka hilang. Atau huruf besar, caps lock ya. Kita pencet, kita escape juga tidak muncul. Maka kita matikan ya. Kemudian setup dialog kita klik ya, maka muncul ini. Pada loginnya kita cari dulu penyimpanan kita, yaitu kita menyimpannya di D seperti ini ya. Kita cari nama yang sudah kita buat, foldernya. Saya bikinnya dengan nama Danu P di sini ya. 11 TP1 ya. Saya double klik ya, di sini sudah ada banyak ya. Saya akan mencoba membuat filenya dengan nama kelas latihan 1 ya, open ya. Di sini ada chuck device, ada blank 0 point dan ada tool. Chuck device dulu kita masukkan, dalamnya pencekaman atau chucking depth itu karena aluminium kita pakai 10. Kemudian di sini adalah shift on the workpath in the free direction relative on the workpath position, posisi ragumnya biar di tengah-tengah, kita berikan 0 di sini ya, antara 78 minus dan 78 plus, kita taruh tengah-tengah. Terus ini shift on the workpath on the machine table, berarti posisi benda pada mesinnya atau di ragumnya kita taruh di tengah-tengah. Di sini antara 100 dan 200 kita bikin otomatis ya, di 150 kita pencet ini otomatis ya. Kemudian bendanya kita masuk blank 0 point ya. Ini RX panjang, RY lebar, RZ tinggi, ini length, width, height kita masukkan. Bendanya sederhana dulu, 100 kali 80 kali 40 ya. Materialnya aluminium, kita klik di sini ya. Kemudian kita pilih ya, adalah aluminium. Ini centang hijau ya. Oke. Ini belum kita pelajari. Kemudian kita masuk tool ya. Kita edit magazine ya. Kemudian kita pilih nomor 1, double klik ya. Kita pilih macam-macam toolnya, kita pilih yang ini, slot milling tool finishing, double klik. Kemudian bagian diameter kita pilih, kita yang paling sederhana dulu dan sering dipakai, toolnya diameter 10, ini diameter. Kemudian LT bagian menyayat, kita menyayatnya hanya 10, berarti keempat tool ini bisa kita pergunakan salah satunya ya.
Saya misalkan pakai yang diameter 10, LT-nya bagian menyayat 22. Saya centang hijau, masuk di sini, toolnya diameter 10, LT-nya 22. Lalu oke. Nah, di sini. Terus saya mengetikkan kepala program G54 settingan meja. Kemudian masih di kepala program G94 settingan tool F200, S800, M3, M8. F200 itu kecepatan penyayatan, S800 itu kecepatan putar toolnya, M3 itu toolnya berputar searah jarum jam, M8 itu pendinginnya coolant pakai cairan ya. Kemudian saya enter lagi, saya pakai tool 1 ya. Di sini Y-nya, di sini X-nya ya. Saya akan mulai dari sini ya. Di situ saya memposisikan G00, X-nya adalah 90, Y-nya 100, Z-nya angka aman 20 ya. Kemudian saya masukkan ya toolnya X90, Y100, posisi masuk dengan sedalam minus 10. Nih, kita lihat masuk ya di sini ya ada ya. Saya lanjutkan dulu. G01 karena saya mulai menyayat pada posisi Y10, Z-nya minus 10. Ini ya. Posisinya sudah mulai menyayat ya. Di sini kita lihat dia proses penyayatan. Pada bagian di sini dia terus berjalan sampai menuju Y-nya 10 ya. Proses detikannya berjalan, kemudian ini juga X dan Y-nya berjalan. Kita lihat di sini ya, dia proses berjalan ya. G00 itu untuk tidak menyayat, G01 untuk menyayat. Bagaimana kalau kita paksa untuk G00 ya. Ini saya jawab no dulu, ada di sini ya atau tidak, yes or no. Saya jawab no, maka kembali. Saya akan mengganti, maka kursor yang kedip-kedip ini saya pindah pada bagian yang diganti, ini kedip-kedip, saya ganti 0. Sekarang saya jalankan, maka dia tidak mau, collision, nabrak ya dia. Kenapa? Karena G00 itu untuk tidak menyayat. Kalau menyayat G01, solusinya saya enter, ini saya ganti G01 lagi ya. Maka dia proses menyayat. Saya sampai di bagian pada Y10 ya. Kemudian saya akan bergerak lagi nanti ke sini ya. Saya berada di posisi X10, Y-nya 10 ya. Maka setelah perjalanan ini selesai ya, saya enter ya. Terus saya menulis G01, X10, Y10, Z-10 ya. Maka dia akan berjalan sesuai yang kita perintahkan ya. Prosesnya dia menyayat menuju X10 ke Y10 ya, berhenti di area sini ya. Kemudian saya naik ke sini ya. Saya akan menuju pada X70 ya. Sorry, X10, Y-nya 70 ya. Saya tuliskan G01, X10, Y70, Z-nya minus 10. Seperti ini prosesnya ya. Dalam prosesnya ini tadi diameter 10, LT22. Ini LT-nya itu maksudnya adalah toolnya itu yang bisa menyayat yang merah-merah ini ya. Jadi dia sepanjang 22 ya. Kemudian saya menyayat lagi, X-nya 120, Y-nya 70, Z-nya minus 10. Kenapa 120? Saya akan berhenti pada luar bendanya. Kenapa? Ini adalah bagian dari safety, keamanan ya. Supaya saat nanti setelah selesai saya melepas bendanya tidak terkena toolnya ya, sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja ya. Ini ya. Kemudian posisi toolnya masih menancap ya. Langkah terakhir adalah saya akan mengeluarkan toolnya ini supaya tidak menancap pada posisi minus 10 ini ya. G01, X-nya 120, Y-nya 70, Z-nya sekarang di angka 20 ya, ini ya. Berarti prosesnya sudah selesai ya. Kita lihat di sini dia tertarik ke sana ya.
Kita lihat di bagian 3 dimensi bendanya dia juga sudah tersayat seperti ini. Kemudian pada bagian secara lengkap di mesinnya ini kita lihat saya perbesar ya. Nah, dia XY-nya, Z-nya di sini ada sudah secara lengkap. Maka ini adalah proses secara lengkap untuk menyayat bentuk kotak dengan software MTS. Silahkan dipelajari berulang-ulang untuk memahaminya. Oke, itu tugas untuk daring hari ini.